Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin yang saya hormati, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah rahimakumullah. Wabil khusus kepada para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, pengurus takmir, ketua takmir beserta jajaran kepengurusan takmir Masjid Nurul Jannah, dan sedaya mawon semuanya yang hadir, para jamaah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di sore hari ini kita bisa bermuajahah di masjid yang penuh barokah ini dalam acara memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini menjadi satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, para bapak, para ibu rahimakumullah. Berbahagia sekali sore ini bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua. Setelah sekian purnama saya tidak hadir ke masjid ini, karena dulu pernah beberapa kali ke masjid ini, lalu sudah sekian purnama tidak kesini lagi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hari ini kita memasuki atau kita berada di hari yang ke-16, dan nanti maghrib kita masuk pada malam ke-17 Ramadan, di mana pada malam 17 Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah 185, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Ada beberapa versi pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran itu turun di malam 17. Tapi ada yang menyatakan turun di malam ke-25. Tetapi memang di antara pendapat-pendapat itu yang paling kuat adalah di 17 Ramadan. Karena itu sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Anfal, yang di sana dikatakan bahwa wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama. Apa itu?
yaumal furqani yaumal taqal jam'an wa ma unzila wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Saya ini agak grogi ceramah di sini karena ada zaman di sini. Karena kalau dalil Al-Qur'an, tapi enaknya kalau pas lupa langsung ada yang mengingatkan. Di dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, dan apa-apa atau Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari yaumal furqan. Yaumal furqan itu adalah yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya dua kelompok, yaitu ketika perang Badar antara kaum muslimin yang jumlahnya 313 orang bertemu berperang dengan kaum musyrikin ketika itu. Dan itu terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Maka berdasarkan ayat ini para hadirin dan hadirat, maka pendapat yang kuat adalah memang Al-Quran itu diturunkan pada 17 Ramadan. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kemudian muncul pertanyaan, Al-Quran itu turunnya bagaimana? Kenapa kok ini kita ceritakan sejarah ini? Karena ini agar mengantarkan kita nantinya agar betul-betul nuzulul Quran ini, peringatan nuzulul Quran ini, bagaimana ini menjadi satu momentum kita untuk betul-betul membangun kedekatan kita dengan Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tentang ilmu Al-Quran, itu penjelasan nuzulul Quran. Nuzul itu punya makna i'lam. I'lam itu apa? I'lam itu menginformasikan. Allah berfirman di dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kepastian, malam kemuliaan. Al-Quran itu di dalam kitab suci Al-Quran itu turunnya itu dengan menggunakan dua redaksi, ada anzala, ada nazzala. Ketika Allah menggunakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, ini yang oleh para ulama kemudian dijelaskan proses i'lam. I'lam itu turunnya Al-Quran. I'lam itu menginformasikan. Gambarannya begini para ulama. Quran itu kalamullah. Kalam itu berbeda dengan makhluk. Kalau saya panjenengan itu makhluk. Kalau makhluk itu berarti butuh yang namanya tempat, butuh namanya waktu. Kita ambil contoh, HP ini benda. Maka HP ini kalau sekarang berada di atas meja, niki kita turunkan, maka HP itu sudah tidak lagi berada di atas meja. Kenapa? Karena ini benda. Al-Quran ketika Allah turunkan, maka ketika proses anzala ini yang turunnya secara sekaligus. Sekaligus itu langsung. Ya langsung utuh. Ini yang kemudian dirinci sebagaimana sandaran riwayat. Itu yang di sana dinyatakan bahwa turunnya Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz sampai ke Sama'id Dunya itu jumlatan wahidah. Jumlatan wahidah itu apa? Turun sekaligus. Ketika itu Al-Quran ini disebut kalam nafsi. Kalam nafsi itu kita sebagai makhluk nggak bisa mengakses. Itulah yang kemudian kata para ulama, kalamullah itu bila harfin wala sautin, tanpa harf, tanpa suara. Barulah kemudian dari as-sama'id dunya oleh Allah diturunkan lagi. Ya, kalau yang tadi sekaligus tadi itu dikawal oleh banyak malaikat. Makanya dalam surah Al-Qadr itu Allah menegaskan dalam firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Terus fase berikutnya itu Allah turunkan dari Baitul Izzah fis sama'id dunya, diberikan kepada Rasulullah. Itulah yang turun berangsur-angsur. Itu namanya proses tanzil, nazzala. Dan Quran itu, kalau Al-Quran itu kadang anzala seperti inna anzalna, tapi kadang nazzala, nazzala alaikal kitaba bil haqq. Tapi kalau selain Al-Quran, kitab suci, kitab Taurat, kitab Injil, itu semuanya anzala, karena turunnya hanya sekaligus dan sekali. Nah, Al-Quran ada fase tahap berikutnya, yaitu turun berangsur-angsur. Inilah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ya, ini namanya proses tanzil. Turunnya tidak urut seperti hari ini dalam mushaf itu, urutan mushaf yang kita kenal. Makanya nanti dalam ilmu Al-Quran itu ada namanya tartibun nuzul, ada tartibul mushaf. Urutan dari sisi mushaf, ada urutan dari sisi turunnya. Nah, ketika Al-Quran ini turun, ini butuh waktu. Inilah waktu ini ada periode Makkiyah, kurang lebih sekitar 13 tahun, ada periode Madaniyah, yaitu sekitar 10 tahun. Totalnya hampir 23 tahun, tapi tidak sampai 23 tahun. Biasanya orang nyebutnya biar gampang 23 tahun. Sampai turun waktu yang terakhir. Ketika turun itu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bertanya begini, kenapa sih Quran itu yang katanya itu wahyu dari Tuhannya Muhammad, kenapa kok turunnya itu dicicil? Kenapa kok tidak langsung saja? Itulah kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir itu berkata begini, laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa kok Quran itu tidak diturunkan kepada Muhammad itu langsung sekaligus? Kenapa kok dicicil? Mungkin kalau bahasa sekarang itu, kalau bisa cash kenapa harus diangsur? Kan itu dicicil, diangsur. Turun ayat ini, turun lagi ayat ini. Ada ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul, sababun nuzul. Ada ayat-ayat yang memang tidak ada sababun nuzul. Sababun nuzul itu adalah hal-hal yang melatar belakangi kemudian turun ayat itu. Contoh, ayat tentang larangan minum khamr. Ya, itu ada sebabnya. Termasuk ketika awalnya itu berproses, jadi tidak langsung dilarang. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ini contoh sababun nuzul. Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi diberi pertimbangan secara logis biar mereka tuh berpikir. Ini loh, khamr itu memang ada manfaatnya, tapi dibanding madorotnya, bahayanya itu lebih besar madorotnya. Akhirnya mereka kan mikir, sebagian mikir kemudian saya tidak minum khamr lagi. Tapi masih ada yang kemudian masih minum. Karena itu kebiasaan dalam tradisi Arab ketika itu yang banyak orang yang sudah terbiasa itu. Kemudian ada yang minum, kemudian sholat, padahal sholat masih terpengaruh oleh khamr. Sehingga akhirnya turun ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kamu kalau sedang masih pengaruh khamr zaman dulu tidak seperti hari ini. Kalau dulu itu prosesnya secara alami fermentasi dari anggur dan seterusnya itu kemudian mengandung alkohol yang dimunculkan secara alami tadi. Itu juga tidak boleh. Akhirnya
Orang kalau mau sholat mikir, wah saya kan wajib sholat. Nanti kalau saya minum, ini antara maghrib ke isya, terlalu dekat jaraknya, masih ada pengaruh. Akhirnya tidak jadi minum. Nanti aja deh malam-malam minumnya. Malam mau minum mikir lagi, nanti kalau saya bangun subuh masih ada pengaruh khamrnya, tidak jadi minum. Sampai terakhir kemudian sudah, khamr itu membahayakan karena dia bisa memicu permusuhan. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Suruh menjauhi. Sudah tegas. Ini contoh. Jadi ada ayat-ayat yang memang di situ ada sebab, tapi ada juga yang tidak. Ternyata kembali ke pertanyaan orang kafir kalau walu. Setelah orang kafir tanya begini, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Ternyata Allah menjawab begini, kadzalik. Ngono iku. Itu kalau bahasa kita ini. Ngono iku. Linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Kenapa kok Allah menurunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur? Karena dua hal alasannya. Pertama untuk tathbitul fu'ad, menguatkan keteguhan hati Rasulullah, linutsabbita bihi fu'adak. Lalu yang kedua, warattalnahu tartila, dan agar kami bisa mentartilkan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an dengan tartil kepadamu Muhammad, kepada dia yaitu Muhammad, dengan tartil yang sungguh-sungguh. Ayat ini memang menceritakan proses protesnya orang kafir, kemudian dijawab seperti itu. Tetapi ternyata para rawuh, itu ada hikmah yang luar biasa di balik ayat itu. Hikmahnya apa? Ternyata kalau Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dan tujuannya adalah linutsabbita bihi fu'adak, maka itu sebenarnya pesan secara implisit dan untuk kita semua, ya. Kalau kita ini ingin hati kita teguh, hati kita kokoh, tidak gampang bingung, tidak gampang sedih, tidak gampang galau, gimana caranya? Sering-seringkanlah menuzulkan Al-Quran dalam diri kita. Tidak cukup kalau Al-Quran itu hanya dibaca ketika Ramadan, itu pun kalau baca. Jadi harus ada kontinuitas. Ini makna implisit dari ayat ini. Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Caranya gimana? Yang kedua, warattalnahu tartila. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil niku para rawuh. Ketika Imam Ali karramallahu wajhah itu ditanya, wahai Sayyidina Ali, tartil itu apa? Kata beliau, singkat, tartil itu hanya mencakup dua hal, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf, memperbagus hurufnya, baik secara hak-haknya huruf atau mustahaknya huruf. Makanya tadi adik-adik kita, putra-putri kita, anak-anak kita tadi ditampilkan, ya, kemudian ngaji di sini. Ini mereka ini sedang berproses untuk betul-betul warattalnahu tartila. Ini sudah harus sejak kecil, harus sejak dini. Karena belajar ngaji nih, niku semakin dini, semakin awal, itu akan semakin bagus bisa membentuk lisan. Nek wes kadung, kok biar gak belajar, bukan berarti kemudian wes posisi naik gak usah belajar. Boten, tetap masih ada kesempatan, hanya memang perjuangannya harus lebih kuat. Ustadz Manzil ini cerita. Beliau itu kalau Sabtu dan Ahad sore itu ngajar MKS di Masjid Sabilillah. MKS itu Madrasatul Quran Sabilillah. Niku muridnya itu bukan TPG kecil-kecil tapi besar-besar. Sudah sepuh. Saya masih ingat itu. Dulu almarhum al-maghfurullah Kiai Tolha Hasan ketika menggagas pertama kali itu, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Ustaz Syafaat almarhum, kemudian mengajak Ustaz Manzil dan lain-lain itu beliau ceritanya Tolha itu. Ada seseorang yang sudah sepuh, itu berangkat dari daerah Malang Selatan sana,
Sampai di wisuda ditanya, sampean umur swidak 8 kok cek semangat ngaji rene kenapa? Apa jawabannya? Nggih Yai, saya itu mosok urip sepisan gak iso ngaji. Jadi wis kadung sepuh, tapi karena merasa gak bisa ngaji, akhirnya mencari komunitas untuk bisa ngaji. Saya pernah tahu di daerah Mondorogo, di perumahan dekat Semanesi itu, SMA Negeri Singosari itu ada namanya TPK, Taman Pendidikan Kawak-Kawak. Jadi yang ngaji itu orang sudah tua-tua. Tapi ada komunitas itu. Dan ini menjembatani atau membuat media biar yang sepuh-sepuh itu juga tidak ketinggalan. Karena kalau tidak ada medianya, yang kurang-kurang ini nanti bingung. Ngaji sendiri itu ya tidak nambah. Karena ya kemampuannya ya seperti itu. Kalau tidak ada yang bimbing ya sudah. Kan gitu. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Makanya putra-putri kita tadi, begitu kita tampilkan ini, insya Allah mudah-mudahan nanti menjadi betul-betul generasi ahlul Quran yang tadi itu secara implisit sudah mengimplementasikan kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Data tartil itu adalah tajwidul huruf, hurufnya diperbagus. Nanti isinya kuatah nih para rawi. Ada haknya huruf, memperbagus huruf mulai dari haknya huruf. Bagaimana membedakan makhrajnya qaf dengan kaf, shad dengan sin. Itu namanya terkait dengan makhraj. Nanti masing-masing huruf punya sifat. Kapan ro itu dibaca tebal, tafkhim, kapan ro itu dibaca tipis. Itu semua mempelajari dalam rangka menuju ke tartil tadi. Nanti ada ahkamul huruf. Ahkamul huruf itu kadang ketemu. Nanti nun mati itu kalau ketemu dengan siapa, itu nanti beda cara bacanya. Itu nanti muncul ahkamul huruf. Ada idgham, ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab, dan seterusnya. Lalu dipraktekkan. Lalu ada juga namanya ma'rifatul wukuf, itu mengetahui berhenti yang tepat. Nah, itu bagian dari tartil. Nah, pertanyaan besarnya kemudian adalah kenapa kok Al-Quran itu sampai diperhatikan secara sedetil itu? Jawabannya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah niku bukan sembarang kalam. Kalamullah itu mulia dan bernilai sangat tinggi. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ahsin Sakhot Muhammad, salah satu pakar Al-Quran di Indonesia, alumni pesantren Lirboyo dan alumni pesantren di Solo dan alumni di Madinah University, S1, S2, S3 di Madinah, Kulliyatul Quran. Jadi fakultasnya memang fakultas Al-Quran. Itu beliau pernah dawuh begini, Quran itu indikator sesuatu yang mulia itu adalah ngitungnya. Allah itu ngitungnya itu mulai dari yang terkecil. Beliau memberikan satu analogi begini. Sekarang itu di kalangan kita yang paling mulia, katakanlah logam mulia atau LM, logam mulia yang murni. Sekarang kan musimnya itu ya, yang batangan itu. Atau kalau yang sudah dibuat oleh pengrajin di model anting, model ini dan seterusnya. Itu kalau kita ke toko emas 2,385 gram itu sampai 0,385 gram itu dihitung sak koma-komanya. Kita tidak bisa kemudian datang ke toko emas lalu bilang begini, wes di bulan 2 gram aja, 0,38 ini gak usah wes wong koma loh. Kira-kira yang jual emas gimana jawabannya? Wah, mboten saged niku. Kenapa? Karena emas disepakati ini adalah logam mulia. Beda kalau kita ke toko bangunan, para rawu. Jelas ke toko bangunan, Pak, saya beli pasir. Berapa butuhnya? Hanya 1 cepu. Untuk apa?
untuk nguruk bekasnya kucing mau begitu. Sak cebok. Joko sak cebok. Pinten berapa ini? Waduh, piro yo? Kenapa? Karena pasir niku ngitungnya sak pickup. Kalau satu pickup 250.000, 300.000, bahkan kalau diesel yang besar nanti sekian ribu, itu langsung gelondongan. Kenapa? Karena pasir tidak semulia emas, sehingga pasir itu hitungannya langsung gelondongan. Nek bijian dengan sak cawuk, apalagi kenal dengan penjualnya, nggak boleh bayar, harus gowa, sak mono bingung mau ngergani kan begitu. Nek emas mboten saged. Lah Quran itu seperti logam mulia yang oleh Allah melalui Rasulullah itu dinyatakan bahwa hitungan orang membaca Quran itu tidak gelondongan, tapi dihitung haraf per haraf. Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Artinya apa? Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan satu kebaikan. Yang satu kebaikan itu, saking mulianya Quran ini, itu dikalikan, dilipat gandakan bi asyri amsalihha, 10 kali. Terus Rasulullah memberi contoh. Saya tidak mengatakan kalau ada orang yang baca alif lam mim itu dihitung mek telu, enggak. Tapi alif itu 1 kali 10 berarti sudah 10. Lam 1 kali 10 berarti tambah alif tadi berarti sudah 20. Tambah mim 30. Sudah berapa? Coba bayangkan ketika anak-anak kita atau kita mau mempelajari Al-Quran, terus setelah belajar kita ajarkan atau kita praktekkan di rumah, maka ini jenengan punya tabungan yang luar biasa. Cuman ya tetap kita itu tidak boleh kemudian merasa, tabungan gue sakit, wis cukup, wis gak nabung mana, betul asal. Selama kita ini masih hidup, kita perbanyak amal, karena kita tidak tahu di amal yang mana itu yang mempercepat turunnya rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Jadi yang pertama, mengapa kok kita ini harus betul-betul ngopeni Quran? Karena kemuliaannya luar biasa. Karena ini kalamnya bukan sembarang kalam. Yang kedua, para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Al-Quran itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mana buktinya? Surat Ar-Rahman. Banyak yang sudah hafal, minimal ayat-ayat pertama itu banyak yang hafal. Ar-Rahman, lanjutannya apa? Allamal Quran. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu adalah sifat Allah, Maha pengasihnya Allah, yang kasih sayang Allah itu tidak ada batas. Karena Ar-Rahman itu konteksnya lebih luas dibanding Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim ini spesifik untuk orang-orang beriman, wa kana bil mu'minina rahimah. Ar-Rahman itu luas. Makanya setelah Allah menyatakan dalam firman-Nya Ar-Rahman, lanjutannya apa? Allamal Quran. Allah ajarkan Al-Quran. Allama yu'allimu, niku dalam bahasa Arab maknanya mengajarkan. Apa yang diajarkan? Berarti Quran ini ada materinya. Materi yang paling mendasar dari sisi bacaannya. Tapi tidak selesai di bacaan. Kenapa? Karena Quran itu sebagaimana surah Al-Baqarah 185 Allah menyatakan hudan linnas, berarti ada isi, ada kontennya. Membaca itu sudah luar biasa, apalagi kemudian menggali maknanya. Kalau kita belum sampai pada level mufassir yang langsung menafsirkan, maka kita pakai hasil penafsiran dari para mufassir yang sudah diakui kapasitas keilmuannya. Ada tafsir bil ma'thur, di situ mengutip riwayat hadis. Karena nanti tafsir ada tafsir Al-Quran bil Quran. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain di sini. Contoh, kita setiap hari baca Fatihah.
Kita minta petunjuk kepada Allah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu al-mustaqim, jalan yang bagaimana? Penjelasannya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Dijelaskan di surah An-Nisa, siapa orang yang diberi nikmat? Ada dalam surah An-Nisa yang kita pakai dalam doa tarawih itu. Ulaikal ladzina an'amta alaihim. Kalau dalam surah An-Nisa, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Ternyata orang yang diberi nikmat itu adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Loh, ini namanya tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Oh, ayat ini kemudian ditafsirkan di ayat yang lain. Ada tafsirul Quran bil hadits, ada riwayat. Rasulullah menjelaskan. Nah itu. Nanti dari sisi corak penafsiran, ini semua adalah kasih sayang Allah kepada kita karena Al-Qur'an ini hudan. Guru saya itu pernah mengibaratkan dengan ibarat yang sederhana tapi cukup mengena. Pernah ada pertanyaan begini. Sebenarnya kita ini bisa nggak sih hidup bahagia di dunia tanpa panduan Al-Quran? Mungkin orang-orang non-muslim yang tidak beriman, mereka akan menjawab bisa. Kenapa? Karena buktinya mereka secara zahir ini banyak yang sukses secara finansial. Tapi ingat, Al-Quran ini disebutkan di dalam surah Yunus. Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau tujuan kita itu kan dalam keimanan kita, hidup itu tidak hanya sampai di sini. Dunia ini adalah tempat kita singgah, alam dunia ini, untuk menuju ke yang lebih luas, yaitu alam akhirat. Tapi nanti kita akan singgah juga di alam namanya barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Loh, maka kalau memang orang-orang yang di luar sana yang tidak punya iman, yang mereka meyakini kehidupan yang di dunia, boleh jadi mereka mengatakan iya bisa. Tapi kalau untuk menggapai kehidupan akhirat, maka tidak ada lain kecuali mengikuti petunjuk Al-Quran. Karena kita punya keyakinan itu. Karena orang itu kalau sudah tidak punya keyakinan hari akhir, tidak ada pertanggungjawaban, ini bahaya. Dia hidup di dunia itu seenaknya, semuanya diterabas karena merasa bahwa oh ini fasilitas, ini kan manusiawi, ini kebutuhan manusia, ini kebutuhan biologis dan seterusnya. Padahal kan kehidupan tidak seperti itu. Makanya Quran itu menjadi satu petunjuk. Seperti umpama kita beli HP atau alat elektronik, itu beli itu mesti ada buku petunjuk. Isinya nopo? Kalau kita ingin HP ini awet, maka ikuti buku petunjuk. Mama di buku petunjuk gampangannya ada HP jangan terkena air. Jelas peringatannya. Kok kemudian HP kok ketok rusuh sih? Akhirnya jenengan rendam di mesin cuci. Apa yang terjadi? Mati pet. Ini sama kayak kita, kehidupan kita Allah sudah atur itu. Tidak boleh ini lakukanlah ini jauhi ini. Kok kemudian dilanggar, maka kerusakan manusia itu tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Sama kayak apa tadi, nek kena percikan tok, maka jenis kerusakannya mungkin korosinya tidak separah kalau direndam. Tapi kalau sengaja direndam, ini kerusakannya parah. Makanya dalam Islam itu, nek dosa wis kenemenen dosa besar, apalagi sampai pada dosa syirik, nanti levelnya setelah syirik bawahnya ada lagi dosa zina. Ini harus melalui taubat. Kenapa? Karena reparasinya lebih nemen. Karena kerusakan yang dilakukan lebih parah. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi kasih sayang Allah niku para rawuh, Allah ajarkan Al-Qur'an, Ar-Rahman wa 'allamal Qur'an.
Maka nuzulul Quran ini seharusnya menjadi satu momentum bagi kita untuk melihat kembali, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Anak saya ini sudah sregep ngaji, setiap sore berangkat ke TPQ di Nurul Jannah. Nurul Jannah ini sesuai dengan namanya, Nurul Jannah, ini cahaya surga. Cahaya surga itu apakah cahaya dari surga, apakah cahaya yang menuju ke surga? Ini dua-duanya bisa. Kalau penjenengan aktif di sini, anak-anaknya ini pingin nanti menjadi investasi kita untuk akhirat kita, maka anak-anak kita ini didorong untuk ke masjid, baik itu ngajinya, baik itu jamaahnya dan lain-lain. Lalu anak kita ini sudah sregep. Pertanyaannya kemudian, lah terus sayanya gimana? Nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat kanan kiri kita. Sudahlah, lihat diri kita saja. Kalau kita mau mengakui diri kita, insya Allah akan kita lakukan, bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Cuman kadang-kadang setan tuh yo nakal, jadi setan ya namanya juga setan. Lek nakal jenenge duduk setan. Setan kadang ngimasinya ngene, sampean kan jarang-jarang ngetok rono, gak izin ta lek ngetok nang masjid. Loh, lah wong nang masjid kok izin? Ngoten niku para rawuh, itu biasanya hanya di awal-awal, nanti terus panjenengan aktif, itu lama-lama sudah biasa dan itu menjadi satu kebutuhan. Kenapa kok ini saling terkait antara petunjuk Quran lalu dengan masjid? Allah berfirman dalam surah Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurur syakur. Surah Fatir ayat 29. Allah dawuhnya sesungguhnya orang-orang yang senantiasa tilawah Al-Quran. Quran itu kan tadi kita sudah membicarakan bahwa Quran itu alam Al-Quran, berarti ada proses taklim, ada kontennya, materinya. Pertama materi bacaannya, yang kedua adalah materi apa yang terkandung di dalam bacaan itu. Makanya Quran itu sebagai hudan, petunjuk. Lah hudan bagi siapa? Secara umum hudan lintas. Tapi yang bisa memanfaatkan petunjuk itu adalah hudan lil muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Makanya mangke ketemu nanti ada sinkronisasi antara kewajiban puasa yang disyariatkan oleh Allah dengan la'allakum tattaqun, dengan bagaimana kita mendownload petunjuk Al-Qur'an. Kan puasa itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kapan puasa itu? Nanti di 185 dijelaskan syahrul Ramadan. Disifati alladzi unzila fihil Qur'an. Berarti pesannya begini. Pertama, kita ini Ramadan wajib puasa. Kenapa? Pertama, untuk ta'ziman wa takriman binuzulil Qur'an. Penghormatan dan pengagungan karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Turun yang mana? Apakah tadi yang pertama yang sekaligus ataukah yang berangsur-angsur? Maka jawabannya yang sekaligus, yang disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr, atau dalam surah Ad-Dukhan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Maka yang turun sekaligus itu di bulan Ramadan. Terus yang kedua, yang berangsur-angsur apakah di bulan Ramadan? Maka dalam tafsir dijelaskan permulaan Al-Quran surah Al-Alaq 1-5 itu yang di bulan Ramadan. Sementara yang lain ada yang di luar bulan Ramadan. Tapi dalam konteks anzala, Quran turunnya bulan Ramadan. Karena Quran itu mulia, tadi kan dijelaskan di Al-Qadr, yang awal banyak. Ciri-ciri yang mulia tadi dihitung secara rinci sampai detail. Yang kedua, yang awal banyak. Ada pejabat. Kalau yang turun ke lokasi itu presiden, maka bawahnya itu ikut, tidak berani tidak datang. Lebih banyak. Pasukan yang penjaga pun SSK, satuan setingkat kompi, itu lebih banyak kalau semakin atas. Tapi kalau yang datang levelnya sudah agak bawah,
gubernur atau bupati, maka bupati datang, gubernur tidak harus. Tapi kalau presiden, gubernur dampingi, bupati dampingi, pak pati dampingi, kan gitu. Quran tanazzalul malaika, loh, malaikat ini banyak. Waruh, yang paling inti siapa? Jibril. Karena Jibril itu disebut ar-ruhul amin. Ini ngawal. Kalau jenengan menuzulkan Quran dalam diri kita dan itu rutin, maka pesan implisitnya dari ayat ini, malaikat akan menjaga panjenengan, sehingga orang yang sering baca Quran, insya Allah ini perilaku baiknya jauh lebih banyak dibanding perilaku tidak baiknya. Kenapa? Karena malaikat itu pasti energinya positif. Malaikat itu energinya positif, mesti baik. Kenapa? Karena malaikat itu disifati la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak membangkang perintah Allah, tidak pernah maksiat, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Maka kembali ke ayat tadi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Para ahli tafsir, para ulama melihat ayat ini menarik. Ya sesungguhnya semua ayat Al-Quran menarik, karena dari sisi pemilihan kata sampai bentuk kata itu mengandung hikmah yang luar biasa. Ayatnya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna itu dalam ilmu bahasa Arab, morfologi Arab itu menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa maknanya? Fi'il mudhari' itu maknanya adalah saat ini dan istimror. Istimror itu apa? Istimror itu terus menerus. Berarti pesan implisitnya, orang-orang yang disebut ini adalah yang dia hari ini belajar Quran, hari ini membaca Al-Quran, tapi tidak hanya berhenti hari ini, tapi terus. Hari ini yang ngaji, Ramadan yang ngaji, Syawal yang ngaji, Dzulqa'dah yang ngaji, Dzulhijjah yang ngaji. Jadi punya rutinan. Kan Rasulullah tahu bahwa sebaik-baik perkara, sebaik-baik amalan itu walaupun sedikit tapi luminku, kontinu. Ramadan sehari ngaji 5 juz. Tidak tahu nanti kuat berapa hari. Setelah itu sudah tidak ngaji lagi. Selepas Ramadan tidak ngaji lagi sampai Ramadan tahun ngarep. Apakah itu baik? Yang ngajinya baik pas Ramadan, tapi ketika tidak ngajinya menjadi tidak baik. Makanya kenapa ini anak-anak kecil ini, adik-adik kita, anak-anak kita ini kita dorong termasuk dari sisi tahfidznya. Hafalan juz amma. Kenapa? Karena kalau sudah hafal sekian banyak ayat Quran, dia punya satu amanah sehingga mau tidak mau pasti akan ngaji. Minimal juz yang sudah dihafal. Syukur-syukur bisa ditingkatkan hafalannya. Kalau kita umpama kita biasa-biasa ngajinya, maka jangan biarkan anak-anak kita biasa-biasa seperti kita. Kenapa? Karena putra-putri ini investasi kita untuk akhirat kita. Itulah yang dalam surah Al-Ahqaf Allah menyebutkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi aslih li fi dzurriyyati itu apa? Anak-anak, dzurriyyah, keturunan yang bisa mensupport hal yang baik ketika kita sudah kembali kepada Allah. Ini yang ngajinya biasa, tapi putra putri jadi orang yang hamilul Quran, hafidhah, serawak ngajinya. Ini tidak menutup kemungkinan nanti ngangkat derajat panjenengan sebagai orang tua, sebagai mbahnya kalau memang itu jatuh generasi cucu. Jannatu adnin, kan surah Ar-Ra'd, yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Surga, ya, yadkhuluna, yang masuk ke dalam surga itu
Jadi orang-orang ahli surga itu termasuk nanti bersama waman solaha, dan orang-orang soleh min abaihim loh. Dari mbah-mbahnya, dari bapaknya, dari orang tuanya. Itu bisa katut. Tapi masih ada ayat ini, jangan kemudian wis awakmu sing ngaji oleh aku wis mari aku tak gandol ae. Mboten, tetap harus ada ikhtiar selama kita ini masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar hidup. Nanti batasnya sampai seberapa, itu sudah serahkan pada Allah. Tapi ikhtiar harus kita lakukan. Kembali ke ayat tadi, surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yatluna menggunakan fi'il mudhari'. Terus ayat itu menggunakan yatluna, bukan yaqra'una. Ternyata yaqra'una dengan yatluna itu ada penggunaan kata dalam bahasa Arab. Kalau yatluna itu membaca, tapi sekaligus melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya. Jadi dulu guru saya itu gampang mencontohkan. Umpama kita masuk masjid, di depan ada tulisan alas kaki harap dilepas. Kita semua baca itu, kemudian alas kaki kita lepas, berarti kita yatlu tulisan itu. Tapi saya nulis di rumah saya, alas kaki harap dilepas. Tiba-tiba ada kurir ngirim paket sandalnya sepatunya gak dicopot, padahal dia baca tulisan itu. Berarti ini baru sekedar yaqra'u. Jadi kalau yatlu mesti yaqra'u. Kalau yaqra'u belum masuk, belum meningkat menjadi yatlu. Ayat ini menggunakan yatluna ayat ini. Yatluna innal ladzina yatluna kitaballah. Maka di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ya, beliau mengatakan dalam tafsirnya. Ini kalau tafsir ini agak ngerpek saya karena tidak hafal di sini. Beliau menyatakan di sini dalam tafsirnya itu bahwa yukhbiru ta'ala an ibadihil mu'minin alladzina yatluna kitabahu. Yatluna itu mengandung apa? Wa yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi. Loh. Jadi membaca sekaligus percaya apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya. Termasuk diantaranya min iqamatis shalah. Makanya lanjutannya innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Jadi orang mendirikan sholat itu bagian dari mengamalkan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Allah perintah, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta wa aqimus sholat. Atau di ayat yang lain, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr al-ayat. Lah sholat itu di mana? Sinilah fadilahnya muncul. Kilo. Rasulullah sudah menyatakan sholatul jamaati, ya kan begitu? Afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama. Selisihnya berapa? 27 derajat dibanding sholat sendiri. Terus dimotivasi lagi, di mana tempat sholat yang terbaik? Di masjid. Kenapa? Karena sebaik-baik tempat itu adalah masjidnya. Perumahan Istana Gajayana ini, rumah jenengan baik, di sini baik, di pos ini juga baik. Tapi yang terbaik ada di mana? Di masjidnya. Khairul biqa adalah masjidnya. Itu ada di dalam, termasuk hadis itu dikutip oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Maka kalau kita ini sering komunikasi, sering serawung dengan orang-orang baik, itu kita termotivasi untuk menjadi lebih baik. Makanya pernah dan sering saya sampaikan, mengapa rahasianya atau apa rahasia dan hikmah di dalam surah Al-Fatihah ketika kita minta kepada Allah petunjuk as-siratal mustaqim itu menggunakan ihdina. Nah itu kalau dalam ilmu bahasa Arab itu namanya kata ganti mutakallim ma'al ghair. Yang mengucapkan disertai dengan yang lain, berarti ada komunitas. Kalau ini beda, ayatnya bukan ihdini tapi ihdina. Pesannya apa? Kalau kita ingin mendownload as-siratal mustaqim biar kita lebih semangat, maka komunitas di orang-orang baik itulah yang bisa memberikan support dan motivasi positif kepada kita. Kalau kita tidak serawung lalu kemudian mengurung, ini ya kurang.
Tapi kalau api nanti saling mengingatkan, ayo ada kegiatan nuzulul Quran datang, lalu ada kegiatan apa, kita aktif. Maka itulah sesungguhnya bagaimana implementasi innalladzina yatluna kitaballah. Lalu kemudian isinya adalah wa aqamus shalah. Nanti wa aqamus shalah itu adalah simbol kesalehan seorang hamba secara vertikal. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, itu menunjukkan kesalehan seseorang secara horizontal. Dia mau menginfakkan sebagian rizki yang telah kami rizkikan kepada mereka. Ada saudaranya yang kesusahan, kita punya empati. Ada masjid yang membutuhkan, karena sesungguhnya bukan masjid yang membutuhkan, tapi kita dalam menghidupkan masjid, kita yang butuh kepada masjid itu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallaha fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mendirikan salat, hanyalah mereka itulah yang mau memakmurkan masjid. Apa konsekuensi yang ada dalam surah Fatir ayat 29 tadi? Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Lanjutannya apa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu sesungguhnya mengharap keuntungan dari perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Kita bisnis di dunia ini, usaha apapun masih ada ancaman untuk rugi. Banyak yang dulu itu laris, entah itu warung, entah itu toko, koyo-koyo itu sudah akan pernah bangkrut, tidak akan pernah tutup. Faktanya apa? Tergeser oleh yang lain, kalah saingan. Akhirnya sepi bisa tutup. Kan begitu? Satu-satunya perniagaan yang tidak pernah rugi adalah berniaga dengan Allah. Makanya tidak ada ruginya, ngaji tidak ada ruginya. Wah, saya ngaji rugi, waktu saya habis, tidak ada ruginya. Dengan duduk di majelis ilmu sekian lama, tidak ada ruginya. Karena ini menjadi motivasi bagi kita untuk kita bisa meningkatkan amal-amal kita dalam komunitas orang-orang yang baik tadi. Sholat, tidak ada ruginya. Waktu saya habis gara-gara sholat, naudzubillah. Kalau ada yang ngomong begitu, ini berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Tapi justru sholat itulah orang menjadi produktif. Kenapa? Karena dia punya optimisme kepada Allah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Lanjutannya apa? Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Nanti endingnya di akhirat Allah akan memenuhi pahala mereka, dibayar yang dulu dijanjikan. Wa yazidahum min fadli. Bahkan Allah tambahkan dengan fadlnya. Allah tambahkan anugerahnya. Kita itu amal kita tidak nyucuk, bapak, para ibu. Tidak nyucuk itu apa? Tidak sombong. Dengan anugerah yang luar biasa dari Allah, maka Allah janjikan liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Menarik penutup ayat ini. Allah sesungguhnya dia adalah ghafur. Ghafur itu apa? Ghafur itu maha menutup aib, maha menutup kekurangan kita. Oh, gak apa-apa wes. Tapi dia sudah usahanya luar biasa loh, tidak apa-apa. Nggak sempurna, nggak apa-apa. Tapi ikhtiarnya itu yang dinilai. Makanya yang dinilai itu adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa yang berproses yang terbaik. Syakur, Allah itu maha berterima kasih. Kenapa? Karena Allah janji, sebagaimana dikatakan kepada Nabi Musa yang diabadikan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka peningkatan keimanan kita, termasuk bagaimana peningkatan kedekatan kita, interaksi kita dengan kalamullah yaitu Al-Quran, itu sesungguhnya bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan hidangan. Rasulullah bersabda, inna hadzal qur'ana ma'dubatullah fil ard fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah di muka bumi ini. Maka nikmatilah, icipilah, belajarilah sesuai kadar kemampuan kalian masing-masing. Maka
Maka dari itu mudah-mudahan di sisa hari Ramadan yang tinggal separuh ini kita bisa mengoptimalkan interaksi kita dengan Al-Quran menjadi lebih baik. Tapi yang paling penting adalah tidak hanya di Ramadan ini, tapi selepas bulan Ramadan betul-betul ada peningkatan. Dan itulah bentuk syukur kita, salah satunya bentuk syukur yang konkret kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan keluarga kita betul-betul ditakdir menjadi keluarga yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita akhiri, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hajat baik kita diijabah oleh Allah, dan mudah-mudahan hadirnya kita di peringatan nuzulul Quran ini betul-betul sebagai bukti cinta kita pada kalamullah, cinta kita kepada Allah, dan cinta kita bagaimana kita ini memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salaf salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sababu bil khairati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhala ma huwa ahlu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu ma'ana al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Setelah ini kita memasuki acara inti, yaitu buka bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.